Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat adik-adik semua, para mahasiswa kesayangan, mas-mas, mbak-mbak, mungkin yang lagi ada tugas dari dosen, ada yang lagi riset, masih bingung untuk bagaimana sih mencari atau searching laporan keuangan yang akan kita gunakan untuk riset yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini saya memberikan cara untuk adik-adik mahasiswa semuanya agar mudah dalam menggunakan link dari atau webnya dari Bursa Efek Indonesia. Nah, pertama kita searching dulu di Google ya. Kemudian kita klik di sini idx.co.id. Nah, kita enter. Nah, di sini akan muncul, maaf ya ini salah ya ketiknya ya. Kita ulang lagi. idx.co.id. Nah, ini. Oke. Nah, ini setelah itu kita lihat di sini, ini adalah webnya PT Bursa Efek di Indonesia. Kita lihat di bagian merah ini ada beberapa pilihan, ada data pasar, produk, ada perusahaan tercatat, IDX Syariah, kemudian anggota bursa dan partisipan, berita, ada peraturan, ya ini beberapa peraturan ya, investor, terus kemudian tentang BI. Nah, kita tinggal mengklik aja mana yang kita perlukan. Termasuk di sini ada beberapa informasi terkait dengan pergerakan saham ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan laporan keuangan, kita klik di sini perusahaan tercatat. Nah, di dalam link perusahaan tercatat ini ada beberapa pilihan, nah mana yang akan kita gunakan. Misalnya kita memerlukan profil perusahaan tercatat, kita klik di sini profilnya perusahaan tercatat apa. Kemudian ini bisa kita klik juga kodenya, misalnya Unilever ya, Unilever ini. Nah, ini ya. Tanggal pencatatan misalnya ya, ini sejak kapan perusahaan Unilever bergabung di Bursa Efek Indonesia, ternyata 11 Januari 1982. Nah, itu kemudian kita kembali lagi bagaimana kalau kita ingin mendapatkan laporan keuangan. Nah, di sini sudah ada, kita buka kembali ya. Di sini ada pilihan laporan keuangan, ada laporan tahunan, kemudian ada saham atau obligasi. Nah, kita klik dulu yang laporan keuangan jika kita ingin mendapatkan laporan keuangan dari perusahaan yang akan kita gunakan untuk penelitian kita atau tugas kita ya. Nah, laporan keuangan ini diklik, kemudian saham ya, perusahaan yang menerbitkan saham, kemudian ini kita klik juga kode perusahaannya atau nama perusahaan juga boleh. Nah, kemudian kita lihat juga tahunnya, tahun berapa yang kita inginkan. Misalkan 2020, kita klik 2020. Nah, ini ada triwulan, misalkan kita memerlukan laporan dalam bentuk triwulan. Tapi kalau tahunan, kita geser lagi ke bawah, klik tahunan, kemudian kita searching. Nah, kita tarik di bawah, ini ada beberapa data kaitannya dengan laporan tahunan. Nah, ini yang mana yang mau dipakai itu terserah ya. Kalau saya biasanya memakai ini Financial Statement 2020 tahunan
Unilever bentuk PDF. Ini kita klik aja. Nah, ini sudah muncul laporan keuangan perusahaan Unilever. Nah, ini laporan neracanya. Ini tinggal kita nanti mau kalau memasukkan dalam rumus analisis rasio, kita tinggal melihat ya. Misalnya aktiva lancar, berapa jumlah aktiva lancarnya, di sini sudah ada nih jumlah aset lancar misalnya ya. Ini 828. Nah, ini kita bisa geser terus. Ini laporan neracanya, kemudian di bawahnya ada laporan laba rugi, ini laba rugi. Kemudian ada lagi laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Kemudian ini ada laporan arus kas. Nah, ini ya kalau kita tadi klik laporan keuangan. Nah, bagaimana kalau kita kliknya laporan tahunan? Kita lihat lagi di sini. Kita rubah yang di atas menjadi klik laporan tahunan. Perusahaan tetap Unilever, kemudian kita klik cari ya. Nah, ternyata masih kosong. Bagaimana kalau kosong? Berarti perusahaan Unilever belum membuat laporan tahunan pada tahun 2020. Nah, kita coba pada tahun 2019. Apakah sudah ada atau belum? Kita searching lagi. Nah, ini. Nah, kita boleh buka yang mana? Ini yang mau revisi aja. Revisi berarti yang terbaru ya, karena sudah direvisi. Nah, kita klik. Yang muncul seperti apa kalau laporan tahunan. Jadi laporan tahunan ini merupakan laporan keseluruhan dari PT Unilever Indonesia. Semua kegiatan yang telah dilakukan Unilever pada tahun 2019 ya. Nah, ini daftar isinya. Kalau kita bisa melihat di sini ada laporan manajemen, kemudian ada profil perusahaan, ada analisis dan pembahasan manajemen, kemudian ada tata kelola perusahaan, ada laporan CSR-nya gitu ya. Nah, dan macam-macam lagi. Ini kalau kita lihat halaman di sini ada 406. Jadi lumayan banyak. Nah, apakah ini juga digunakan dalam riset? Tergantung si peneliti. Misalnya peneliti pengen mengetahui tentang profil daripada perusahaan itu, maka yang diklik adalah laporan tahunan ini. Jadi dengan laporan tahunan kita akan tahu bagaimana profil perusahaan tersebut, bagaimana struktur organisasinya, siapa saja dewan komisarisnya, kemudian siapa dewan direksinya. Ini ada di laporan tahunan. Gitu. Nah, oke. Saya kira sudah cukup jelas ya ini. Nah, ini tadi ya, saya kembalikan di sini. Jadi setelah kita klik idx.co.id, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal klik lagi perusahaan tercatat. Kemudian klik laporan keuangan tahunan. Nah, muncul seperti ini dan seperti penjelasan saya sebelumnya. Ya. Oke, adik-adik semua, para mahasiswa kesayangan, demikian cara untuk download laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, juga para peneliti atau yang sedang menulis skripsi maupun tesis ya, mungkin lupa. Nah, saya mencoba untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana mendapatkan data laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, semoga yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik yang memang sedang memerlukannya. Saya akhiri dulu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore.